Sosok diduga Linda muncul, ngaku tak kenal Peggy dan sebut Vina cuma teman. Sosok diduga Linda yang disebut-sebut merupakan sahabat Vina Cirebon mendadak muncul. Ia akhirnya muncul setelah 8 tahun kasus pembunuhan Vina dan pacarnya, Eki, bergulir. Seperti diketahui, sosok Linda bak hilang ditelan bumi sejak kasus Vina Cirebon meredup. Namun, tak berselang lama setelah Peggy alias Perong, DPO kasus pembunuhan Vina itu ditangkap, Linda pun muncul. Dikutip dari Tribun News Bogor, Linda mendadak muncul dan membuat pengakuan yang menghebohkan jagat maya. Sosok diduga Linda itu menjelaskan alasan dirinya menghilang selama 8 tahun. Menurut pengakuannya, Linda mengatakan bahwa dirinya bukan sahabat Vina. Ia menyatakan, hubungannya dengan Vina hanyalah teman biasa. Bahkan, Linda menegaskan jika dirinya tak satu sekolah dengan Vina. Tak hanya itu, sosok Linda tersebut juga menyatakan bahwa saat kejadian nahas menimpa Vina, dirinya sedang tidak ada di Cirebon lantaran tengah PKL. Terkait Peggy, Linda mengaku tak mengenalnya sama sekali. Ia juga turut menyoroti rekaman suaranya saat kerasukan arwah Vina. Linda merasa, seharusnya rekaman suara itu tidak diviralkan dan hanya untuk bukti ke penyidik saja. Belakangan mencuat bahwa Linda sahabat Vina menyukai kekasih Vina yakni Eki. Bahkan Linda sahabat Vina yang kerasukan arwah almarhum kini mendadak dicurigai terlibat dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon. Lantas, apakah benar Linda terlibat dan diam-diam ternyata menyukai Eki? Sejak kasus Vina Cirebon kembali viral, keberadaan sosok Linda ini jadi pertanyaan netizen. Sebab Linda diduga mengenal sosok para pelaku, terutama yang belum ditangkap. Bahkan kini muncul spekulasi kalau Linda terlibat dalam pembunuhan Vina dan Eki. Sumber yang belum jelas kebenarannya menyebut kalau Linda ternyata diam-diam menyukai Eki. Bunda Peggy minta anaknya jangan mengaku meski babak belur. Ibunda Peggy Setiawan alias Perong, 30, Kartini, 48, memberi pesan penting kepada putranya ketika keduanya bertemu di Mapolda Jabar. Satu di antara pesan penting Kartini terhadap Peggy tersebut, yakni jika tidak melakukan jangan katakan iya meski wajah bonyok ataupun sampai mati. Diketahui, Peggy Setiawan alias Perong, 30, terduga pelaku pembunuhan Vina Cirebon dan kekasihnya, Eki, yang masuk daftar DPO, telah ditangkap polisi pada Selasa, tanggal 21 Mei tahun 2024, pukul 18.28 waktu Indonesia Barat. Penangkapan Peggy dilakukan setelah kasus pembunuhan Vina Cirebon terjadi 8 tahun silam dan kini kembali viral. Jajaran Polda Jabar menangkap Peggy di Bandung tanpa perlawanan. Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Jules Abbas mengatakan penangkapan Peggy dilakukan oleh Direktorat Kriminal Umum Polda Jabar. Diduga Peggy menjadi otak ruda paksa dan pembunuhan Vina 8 tahun yang lalu, ujar Jules. Saat ini Peggy masih diperiksa intensif di Polda Jabar. Kartini, 48, ibu Peggy, membesuk anaknya di Polda Jabar sehari setelah penangkapan. Kartini tak kuasa menahan haru saat bertemu Peggy. Kartini memberikan pesan penguatan kepada Peggy agar tetap teguh dalam pendirian. Ya, kemarin saya mengunjungi anak kandung saya Peggy Setiawan setelah mendapat kabar dari Ibu Yanti, majikan sekaligus kuasa hukum Peggy, bahwa anak saya ditangkap polisi, ujar Kartini saat diwawancarai di kantor kuasa hukum Peggy di Desa Kepompongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Kamis, tanggal 23 Mei tahun 2024, petang. Kartini, istri dari Rudi, 55, mengingatkan Peggy untuk selalu berkata jujur sesuai dengan apa yang dialaminya. Jika memang kamu tidak melakukan perbuatan itu, walaupun dipaksa untuk mengaku, jangan sampai mengatakan iya. Meskipun wajahmu sampai bonyok atau bahkan sampai mati, ucapnya. Dalam pertemuan tersebut, Peggy juga mengucapkan permintaan maaf yang mendalam kepada Kartini, mengungkapkan ketakutannya akan kemungkinan pertemuan terakhir mereka. Peggy minta maaf kalau pertemuan ini yang terakhir. Peggy minta maaf ke mama dan bapak. Jelas Peggy sebagaimana dituturkan oleh Kartini. Peggy merasa dirinya hanya menjadi korban dari kepentingan pihak-pihak tertentu. Biarin Peggy jadi tumbal orang-orang penting, pejabat. Peggy kan tidak melakukan apa-apa. Seandainya jika Peggy mati pun, Peggy mati syahid, kata Peggy kepada Kartini. Kartini juga menegaskan bahwa saat peristiwa tragis pembunuhan Eki dan Vina terjadi pada tahun 2016, Peggy tidak berada di Cirebon. Pada tanggal 27 Agustus tahun 2016, Peggy sudah bekerja di Bandung menjadi kuli bangunan dan saat kejadian itu terjadi, Peggy tidak ada di Cirebon, ujarnya. Menurut Kartini, Peggy mulai bekerja di Bandung 3 bulan sebelum kasus pembunuhan tersebut terjadi dan baru kembali ke Cirebon 4 bulan kemudian, tepatnya pada bulan Desember tahun 2016. Pengakuan Peggy DPO pembunuh Vina Cirebon ke ibunya, jadi tumbal pejabat. Peggy Setiawan alias Perong, 30, DPO pembunuhan Vina Cirebon membuat pengakuan mengejutkan kepada ibunya. Sebab kepada ibunya,
Kartini, 48, Pegi menyinggung soal dirinya jadi tumbal orang-orang penting atau pejabat dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon. Kartini mengungkap pengakuan Pegi setelah mengunjungi putranya tersebut di Polda Jawa Barat sesudah ditangkap polisi. Pegi merasa dirinya korban dari kepentingan pihak-pihak tertentu. Berikut ini kabar terbaru soal penangkapan salah satu buron kasus pembunuhan Vina Dewi Arsita atau Vina Cirebon. Diketahui, satu orang yang diringkus polisi tersebut bernama Pegi Setiawan dan ditangkap di Bandung, Selasa, tanggal 21 Mei tahun 2024, kemarin. Sehari setelah ditangkap, Ibu Pegi, Kartini, 48, mengunjungi putranya di Polda Jabar. Kartini menceritakan bahwa saat pertemuan tersebut Pegi mengucapkan permintaan maafnya kepada sang ibu. Pegi minta maaf kalau pertemuan ini yang terakhir. Pegi minta maaf ke mama dan bapak, kata Pegi sebagaimana dituturkan oleh Kartini. Mengutip tribunjabar.id, Pegi juga merasa dirinya hanya menjadi korban dari kepentingan pihak-pihak tertentu. Biarin Pegi jadi tumbal orang-orang penting, pejabat. Pegi kan tidak melakukan apa-apa. Seandainya jika Pegi mati pun, Pegi mati syahid, kata Pegi kepada Kartini. Kartini menuturkan ia mengunjungi Pegi bersama setelah mendapatkan kabar bahwa anaknya ditangkap polisi. Ya, kemarin saya mengunjungi anak kandung saya Pegi Setiawan setelah mendapat kabar dari Ibu Yanti, majikan sekaligus kuasa hukum Pegi, bahwa anak saya ditangkap polisi, ujar Kartini saat diwawancarai di kantor kuasa hukum Pegi di Desa Kepongpongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Kamis, tanggal 23 Mei tahun 2024, petang. Pada momen tersebut Kartini mengingatkan Pegi untuk selalu berkata jujur sesuai dengan apa yang dialaminya. Jika memang kamu tidak melakukan perbuatan itu, walaupun dipaksa untuk mengaku, jangan sampai mengatakan iya. Meskipun wajahmu sampai bonyok atau bahkan sampai mati, ucapnya. Kartini, Ibu Pegi Setiawan membantah bahwa putranya, pelaku pembunuhan Vina Cirebon dan pacarnya Eki pada tahun 2016 silam. Wanita berusia 48 tahun itu juga menegaskan bahwa putranya tidak dikenal dengan sebutan Perong seperti yang dituduhkan, melainkan dikenal sebagai Pegot. Dilansir dari tribunnews.com, Pegi ditangkap polisi karena masuk daftar pencarian orang atau DPO kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki selama 8 tahun terakhir. Sebelum ditangkap, nama Pegi sudah dirilis oleh Polda Jabar dalam akun resminya dengan sebutan Pegi alias Perong. Namun Ibu Pegi, Kartini, membantah bahwa putranya pelaku pembunuhan Vina dan Eki. Pada Jumat 24 Mei 2024, ia juga menyebut bahwa putranya itu selama ini tidak dikenal dengan sebutan Perong. Namun menurutnya Pegi kerap dipanggil sebagai Pegot oleh saudara-saudaranya. Oleh karena itu Kartini meyakini anaknya bukan pelaku pembunuhan seperti yang dituduhkan. Terlebih ia sudah bertemu dan berkomunikasi dengan Pegi, di mana dalam pertemuan tersebut Pegi mengaku tidak tahu menahu soal kasus Vina dan Eki. Ibunda Pegi, DPO pembunuhan Vina Cirebon yakin bahwa putranya menjadi korban salah tangkap. Wanita bernama Kartini usia 48 tahun tersebut juga menyebut bahwa Pegi menjadi tumbal pejabat. Sebab menurutnya saat kejadian Pegi tidak berada di Cirebon dan sudah bekerja sebagai kuli di Bandung. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu diungkapkan Kartini saat diwawancarai di kantor kuasa hukum Pegi di Desa Kepongpongan, Kecamatan Telun, Cirebon pada Kamis 23 Mei 2024. Kartini mengatakan bahwa dirinya telah bertemu Pegi seusai anaknya itu ditangkap pada Selasa 21 Mei 2024 malam di Bandung. Pasalnya dalam momen tersebut, Kartini memberikan pesan penguatan kepada Pegi agar tetap teguh dalam pendirian. Kartini pun mengatakan bahwa Pegi merasa bahwa dirinya menjadi korban dari kepentingan pihak-pihak tertentu. Kartini pun meyakini bahwa putranya tersebut tidak bersalah. Bahkan ia menegaskan bahwa saat peristiwa tragis pembunuhan Eki dan Vina terjadi pada tahun 2016 silam, Pegi tidak berada di Cirebon. Menurut Kartini, Pegi mulai bekerja di Bandung 3 bulan sebelum kasus pembunuhan tersebut terjadi. Pegi baru kembali ke Cirebon 4 bulan kemudian, tepatnya pada bulan Desember 2016.